perasaan Aisyah kepada As Pemurah. Karena rame di media sosial katanya As ini sayang atau cinta atau menjalin hubungan dengan Kak As. Ditambah lagi ada kabar-kabar entah benar entah hoak di sini, katanya Aisyah sudah ada jalinan asmara. Apa benar begitu? Apakah itu sekedar hoak untuk mencari keuntungan dari Aisyah dengan Fuji? Karena berita mereka berdua selalu menjadi daya tarik tersendiri buat penggemar. Ayo langsung aja kita lihat videonya. Halo pemirsa, pemberitaan terkait Fuji dengan Aisyah selalu menjadi daya tarik tersendiri, membuat penasaran dari penggemarnya, dari hatersnya, untuk selalu mengulik-ngulik apa yang sedang terjadi di antara mereka berdua. Salah satu sasarannya adalah Aisyah, di mana masa lalu Aisyah dikulik-kulik, yang kabarnya ada hubungannya dengan Syafi'i itu siapa itu ya? Yang kemudian ada kaitannya hubungan dengan Kak As Pemurah dan lain sebagainya. Dan disinilah saya menjadi penasaran. Tapi di sini saya hanya memprediksi perasaan Aisyah kepada As Pemurah. Karena rame di media sosial katanya As ini sayang atau cinta atau menjalin hubungan dengan Kak As. Ditambah lagi ada kabar-kabar entah benar entah hoak di sini, katanya Aisyah sudah ada jalinan asmara. Apa benar begitu? Apakah itu sekedar hoak untuk mencari keuntungan dari Aisyah dengan Fuji? Karena berita mereka berdua selalu menjadi daya tarik tersendiri buat penggemarnya dan buat manakah perasaan Aisyah pada Kak As Pemurah. Kalau dipanggil Kak As berarti usianya di atas Aisyah ya guys. Apakah begitu? Saya sendiri kurang tahu di sini. Tapi konon kabarnya dari pemberitaan Kak As ini sudah bersuami. Kalau sudah bersuami, masa sih setega itu orang-orang menggiring pemberitaan terkait kedekatan Aisyah dengan Kak As? Apa nggak mikir dari kondisi kejiwaan suaminya Kak As? Ya begitulah media sosial saat ini ya. Mari kita lihat di sini bagaimana perasaan Aisyah kepada Kak As. Ada simbol seorang pemuda membawa cangkir. Cangkir ini lambang sebuah perasaan suka. Nah, naik kuda ini berarti ada semangat untuk mendekati, untuk menjalin sebuah hubungan kedekatan. Apakah ini hubungan dari masa lalu atau masa kini? Hubungan dari masa lalu. Tapi masih saling, atau Aisyah ini masih memperhatikan dari Kak As hingga saat ini. Makanya di sini ada simbol 4 koin. Selalu memperhatikan perkembangan kehidupan Kak As di sini. Apakah kita gali lagi ya, apakah saat ini Aisyah masih ada perasaan suka kepada Kak As atau sekedar hubungan baik? Ada simbol Raja Tongkat, di mana Kak As ini sudah memiliki suami. Jadi saya rasa yang tadinya Aisyah memang misalnya ada rasa ketertarikan dengan Kak As, tapi setelah Kak As menikah ini Aisyah hanya sekedar memperhatikan, hanya sekedar menjalin hubungan baik. Jadi rasa kagum ini hanya sebatas itu karena Kak As sudah menikah. Ada Raja Tongkat di sini, di mana perasaan suaminya juga harus dijaga. Tapi di sini Aisyah masih sering memantau Kak As. Ternyata seperti itu. Rasa sayangmu ini sedalam apa kepada Kak As? Apakah hanya sebatas hubungan persaudaraan atau lebih dari itu?
Ada simbol tongkat 3. Tongkat 3 ini bisa hubungan apa ya? Ada perasaan suka memang Aisar kepada Kak As di sini. Tapi dia sadar diri kalau Kak As sudah menikah. Sudah menikah. Dan tongkat 3 ini simbol dari adanya di mana Kak As sudah menikah. Tapi Aisar ada perasaan suka dan itu dari dulu, di masa lalu. Jadi hubungan dengan Kak As ini ada kaitannya kedekatan mereka di masa lalu yang kemudian tercium hingga saat ini, yang mempengaruhi perkembangan dari kehidupan Aisar saat ini karena masa lalunya selalu dikoyak-koyak. Tapi kalau perasaan pada Kak As memang ada Aisar ini. Makanya di sini ada simbol seorang pemuda naik kuda membawa cangkir. Naik kuda penuh semangat membawa cangkir, mengusahakan perasaannya agar bisa bersama dengan Kak As. Tapi semuanya itu di masa lalu, karena sekarang Kak As sudah memiliki suami. Dan Aisar hanya sebatas bisanya memperhatikan atau memantau dari perkembangan kehidupan Kak As ini ya. Di sini simbol 4 koin ini juga bisa diartikan simbol posesif. Jadi memantau dan lain sebagainya, tapi juga ada perasaan kecemburuan. Seperti itu teman-teman. Apalagi dikuatkan adanya sebagai pihak ketiga. Ada tongkat 3, ada rembulan. Rembulan itu simbol rahasia, simbol misteri yang bisa terungkap. Kemudian ada perahu berjalan, ada perahu yang artinya proses perjalanan di dalam hidupnya terkait kedekatannya dengan Kak As. Jadi untuk saat ini mereka nggak ada hubungan. Cuman memang Aisar ada perasaan dengan Kak As itu dulu sebelum Kak As menikah. Dan untuk saat ini ya ada perasaan-perasaan itu masih tersisa di dalam hatinya. Makanya di sini ada simbol kecemburuan atau posesif terhadap Kak As ini. Seperti itu. Selanjutnya, Aisar, apakah saat ini kamu masih berharap pada Kak As? Kan kamu tahu kalau Kak As pemurah ini sudah memiliki suami. The Climber itu hanya impian, keinginan. Tentunya keinginan ini kalau ingin diwujudkan ya keterlaluan juga. Karena di sini Kak Asnya sudah menikah. Tapi yang di Dreamer ini angkanya angka 0, di mana untuk saat ini Aisar sudah menyadari kalau Kak As ini sudah memiliki suami. Impian, harapan, keinginan ya kembali dipupus dan menuju ke angka 0 yang tadinya ada perasaan-perasaan yang begitu suka kepada Kak As. Setelah mengetahui adanya pernikahan Kak As dengan suaminya, perasaan itu dipupus menjadi angka 0. Disimbolkan The Climber, pemimpi. Apakah kamu ingin mewujudkan mimpimu? Atau kamu tidak ingin mewujudkan mimpimu? Nah, yang menjadi pertanyaan seperti itu. Karena di angka 0 ini memulai sebuah permulaan melangkah. Bisa melangkah ke negatif, bisa juga melangkah ke positif ya. Apa yang kamu inginkan kedekatanmu dengan Kak As saat ini? Ada 2 cangkir teman-teman. Sekalipun Kak As sudah memiliki suami, perasaan-perasaan itu masih tumbuh di hatinya Aisar. Jadi bisa dibilang Aisar belum move on pada Kak As pemurah hati. Belum move on. Disimbolkan ini laki dan wanita bersulang membawa cangkir. Cangkir itu lambang perasaan. Kenapa bersulang? Ya karena ada ketertarikan. Masing-masing pihak ada ketertarikan. Walaupun mereka hubungan di masa lalu, tapi untuk saat ini juga masih belum bisa move on Aisarnya ini pada Kak As. Ternyata seperti itu. Ini ya. Selanjutnya,
Apakah kamu akan memperjuangkan perasaanmu untuk kedepannya kepada Kaas? Ada simbol 7 pedang. Tidak semudah itu ternyata dikarenakan Kaas sudah memiliki suami. Juga ada pihak-pihak yang tidak mengendaki lagi Aisar bersama Kaas. Ya bisa dimaklumi karena Kaas ini sudah memiliki suami. Ini ya. Nah ini. Nah jangan sampai main di belakang ya. Karena sebenarnya Aisyah dengan Kaas ini sampai saat ini belum bisa move on loh ya. Ditambah lagi ini ada kabar-kabar burung terkait hubungan mereka. Nah kabar-kabar burung ini entah benar entah tidak seperti di media sosial harus didalami lagi. Jadi kita nggak boleh percaya sepenuhnya pada berita-berita yang berkembang. Demikian juga perasaan dari dua orang ini bisa disimpulkan adanya perasaan ketertarikan karena masih di angka 2, tapi nggak bisa dipungkiri dikuatkan dengan ini Aisar ada perasaan suka kepada Kaas, tapi berusaha dipupus walaupun saat ini belum bisa move on sepenuhnya dari bayang-bayang Kaas untuk Aisar ini. Kita bandingkan dengan Fuji, perasaannya Aisar sama Fuji dengan Kaas ini lebih dalam mana? Perasaanmu dengan Fuji saat ini sedalam apa setelah ada gonjang-ganjing macam-macam ya? Apakah kamu masih berharap bersama Fuji ataukah kamu pupus? Ada kabar-kabar baik di sini. Kabar-kabar baik memulai sesuatu langkah-langkah baru. Jadi di sini setelah adanya gonjang-ganjing yang begini yang begitu, yang nggak boleh sebut nama Fuji dan lain sebagainya, ada permulaan kebijaksanaan baru di dalam hubungannya dengan Fuji. Apakah kamu masih mencintai Fuji? Tidak semudah itu untuk bisa mendekati Fuji. Ada simbol 9 tongkat, yang artinya untuk bisa mendekati Fuji ini tantangannya luar biasa. Kayak orang mau melangkah sudah dihujani tongkat-tongkat agar tidak mendekati Fuji seperti itu. Tamengnya sangat luar biasa. Apakah kamu tidak ingin memperjuangkan kedekatanmu dengan Fuji? Ini juga ada 7 tongkat. Jadi untuk bisa mendekati Fuji memang tidak semudah yang dibayangkan oleh kalian. Tidak mudah di sini, ada tantangannya. Jadi kalau bilang, oh dia kurang berusaha, kurang effort dan lain sebagainya, ini loh, ibaratnya dia mau melangkah ini sudah dihujani tongkat, kayak dihujani tombak. Mau melangkah sudah dihujani tombak, gimana mau melangkah? Haruskah mengorbankan dirinya dan lain sebagainya. Nah, haruskah mengorbankan keselamatannya dan lain sebagainya. Ibaratnya kan seperti itu. Orang maju perang, memperjuangkan sesuatu, baru melangkah sudah dihujani tombak-tombak. Di sini juga hambatannya luar biasa untuk bisa mendekati Fuji. Dan harus siap menghadapi tantangannya. Ini. Sebenarnya dari prediksi saya kemarin itu sudah terlihat ya. Kalau Fuji dengan Aisar ini ada ketertarikan, tapi ya begitu menjadi ambiar karena campur tangannya pihak ketiga. Andai kata mereka dibiarkan mengalir begitu saja, ada potensi untuk bisa lebih dekat, tapi ya begitu. Pihak ketiga ini menjadi biang kerok, di mana kedekatan dan Aisar kedekatan Fuji dengan Aisar menjadi ambiar seperti saat ini. Nah, ketika sudah ambiar ini, lebih baik jangan menyalahkan satu sama lain. Sebuah kejadian tidak bisa disalahkan satu pihak saja. Ibaratnya seperti ini ya, sebuah hubungan perpisahan pasti ada sebab dan akibatnya. Misalnya, kalau pacarmu selingkuh, mengapa dia selingkuh?
Koreksi diri dulu, apakah kamu sudah memperhatikan dengan baik, apakah kamu sudah memberikan rasa nyaman dan lain sebagainya, seperti itu. Karena yang namanya hidup ini ada sebab dan akibat. Demikian juga kenapa Fuji berusaha untuk menjauh dari Aisyah. Ya, karena sebab-sebab yang terlihat ini. Ada bunga kenikir, kemudian ternyata ada keas pemurah hati juga, dan lain sebagainya. Itu mungkin juga menjadi pemikiran-pemikiran Fuji kenapa dia akhirnya berusaha untuk menjauh. Demikian juga dengan Aisyah. Kenapa dia kesulitan untuk mendekati Fuji? Ternyata memang dia mau melangkah sudah dihujani tombak, ibaratnya seperti itu. Sangat-sangat tantangannya susah untuk didekati Fuji ini. Selanjutnya, andai kata kamu tidak bisa bersama Fuji, apakah kamu masih ada ketertarikan dengan Fuji? Tujuh jangkir ini bisa dilambangkan. Ketertarikan itu ada, tapi tidak melulu fokusnya kepada Fuji. Dalam mencari teman hidup, dia tetap juga akan berusaha mencari-cari yang terbaik untuknya. Seperti itu. Jadi pikirannya Aisyah dari 7 jangkir ini kepada Fuji, ada rasa ketertarikan pada Fuji. Tapi karena situasi kondisi yang susah untuk ditembus, pada akhirnya dia juga mencari orang yang terbaik di dalam hidupnya nanti sebagai pendamping hidup. Ya. Kemudian satu kata lagi. Apakah kamu membenci Fuji, Aisyah, dikarenakan situasi dan kondisi seperti ini, atau ada rasa kesal dan emosi pada Fuji? Ada 8 cangkir. Dan 8 cangkir ini juga ada simbol anjing, simbol kesetiaan. Jadi begini, walaupun dia kecewa karena susahnya untuk mendekati Fuji, tapi dia tetap ingin selalu bersahabat dengan Fuji. Disimbolkan kesetiaan. Walaupun di sini ada simbol di mana perasaan-perasaan, merasa kecewa itu ada, galau itu ada, kesedihan itu ada. Dimana kita tahu karena Aisyah ada pemberitaan dengan Fuji, pada akhirnya Aisyah juga menjadi sasaran empuk dari para haters. Nah, ini juga dia ingin tetap bersahabat dengan Fuji, makanya di sini ada simbol kesetiaan. Tapi ya begitu pikirannya sudah tidak seperti dulu, sudah tidak seepot dulu. Ya, karena yaitu tadi masalah-masalah yang dihadapi saat dia berusaha untuk mendekati Fuji, ternyata tidak semudah membalik telapak tangan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, seperti itulah videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.